Saat Victor dan ayahnya masuk ke dalam terowongan hantu untuk mengambil boneka Jasper, ayahnya terkejut karena ia melihat selendang Miranda di sana. Apakah ini artinya Miranda telah menjadi bagian dari monster di dalam gua tersebut? Hantu wanita yang mengenal Victor juga mengatakan sesuatu yang menyeratkan kalau ia bisa saja menjadi salah satu dari mereka nantinya jika Victor sering datang ke tempat itu. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa Fatima mungkin akan bertransformasi menjadi monster. Ia memakan makanan busuk, bahkan memakan darah. Ketika Elgin memotretnya, Elgin melihat hantu wanita di belakang Fatima dalam halusinasinya. Hantu tersebut berhubungan erat dengan Fatima. Kemudian dalam endingnya, Tabitha mengatakan pada Jet bahwa ia pernah melihat patung-patung di hutan yang mereka temukan dalam mimpi masa kecilnya. Sebelum akhirnya episode ke-6 ini selesai dengan jeritan Tabitha saat melihat sesuatu. Apa yang ia lihat? Mari sama-sama kita cari petunjuknya dalam explained content berikut ini. Episode ke-6 Prom musim ketiga dibuka dengan perselisihan antara Jim dan Tabitha. Keduanya kembali mengungkit kematian Thomas dan keegoisan Tabitha untuk pergi sendiri ke hutan, kemudian meninggalkan anak-anaknya. Apakah kalian menyadari bahwa ada kesamaan antara keluarga Henry dan Tabitha? Mereka sama-sama memiliki dua anak, Julie Ethan dan Victor Eloise. Henry menceritakan pada Tabitha dalam episode sebelumnya kalau keadaan keluarga mereka kurang baik, sama seperti yang dialami Jim dan Tabitha. Dan ingatlah Victor mencoba menghindari Henry ketika Donna mengatakan kalau ayahnya ada di tempat ini, menyiratkan kalau dulu mungkin Henry bukan sosok ayah yang baik. Ia adalah pecandu bersama istrinya. Orang-orang pun curiga jika sebenarnya Henry telah membunuh keluarganya. Tabitha sama seperti Miranda. Mereka dikirim ke tempat ini untuk menyelamatkan anak-anak. Dalam episode ini, anak-anak menyeramkan kembali menampakkan diri pada Tabitha. Saat Jet kembali ke pohon botol, ia menemukan banyak angka yang sama persis di sana. Jet merasa jika angka-angka tersebut pasti memiliki rumus. Jet pernah menyebutkan ada kemungkinan Profile berada di dimensi lain yang berhubungan dengan dunia nyata. Bagaimana jika pohon botollah penghubung antara dimensi ini? Karena ada dua pohon botol di sini dan dua pohon botol di Camden Mine. Ingatlah Tabitha, Henry, dan kru ambulan masuk ke Profile saat Henry mencoba membawa Tabitha ke pohon botol yang asli. Bahkan tujuan mereka sudah dekat saat itu sebelum terjadi kecelakaan. Dalam akhir episode kelima, Fatima berterus terang kepada Alice jika ia mengalami ngidam yang tidak biasa saat hamil. Ia memakan sayuran busuk dan darah. Alice kemudian membawanya ke klinik karena kini mereka memiliki USG yang ada dalam mobil ambulan yang membawa Henry, Tabitha, polisi, dan dua kru lainnya. Tapi hal aneh terjadi. Christy yang memeriksa kandungan Fatima tidak menemukan adanya bayi dalam perutnya. Bahkan setelah mereka memeriksakannya sekali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Fatima? Apakah janin yang ia kandung merupakan entitas asing yang tak terjangkau oleh manusia? Teori yang mengatakan bahwa hantu wanita yang sering membayangi Elgin adalah Fatima makin menguat di sini. Hantu tersebut muncul dalam foto Fatima di halusinasi Elgin. Ia kemudian meminta tolong dan mengatakan pada Elgin kalau ia bisa membawa orang-orang di sana keluar dari tempat itu. Namun, apa yang harus ia lakukan? Ada sesuatu yang mungkin kita lewatkan terkait kandungan Fatima dengan kota ini. Bahwa Profile sepertinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang dengan sangat cepat. Fatima telah divonis tak bisa hamil. Namun setelah menikah dengan Alice, ia akhirnya positif hamil. Beberapa karakter yang terluka, contohnya kaki Ethan yang tertusuk, hanya memerlukan waktu singkat untuk sembuh. Dan saat nenek Tilly pertama kali datang ke kota ini, ia sangat gembira seakan ia tahu kota ini dapat menyembuhkannya dari kanker. Karena ia mengakui hal ini pada Christy dan memintanya menyimpan morfin yang kemudian dicuri oleh Meryl.
Victor dan ayahnya Henry masuk ke dalam sarang hantu. Victor berencana mengambil Jasper, boneka ventriloquist milik Christopher. Christopher adalah pria yang sering muncul dalam bayangan Jet. Menurut Victor, Jasper mungkin menyimpan sesuatu yang dapat membantu mereka. Victor berhasil mendapatkan Jasper dan memasukkannya ke dalam tas. Tapi ketegangan terjadi saat Henry melihat selendang milik Miranda, membuat hantu wanita terbangun dan mengatakan pada Victor, jika ia sering ke sana, maka ia bisa menjadi bagian dari mereka. Apakah ini artinya para hantu di tempat itu memang berasal dari manusia, bukan orang mati yang kemudian menjadi hantu? Karena tak pernah ada orang yang mati di tempat ini berubah menjadi hantu seperti Father Katri, Tom, atau Nathan, saudaranya Sarah. Mungkinkah transformasi menjadi monster di kota ini diawali dari manusia yang hidup, seperti Fatima yang mulai menyukai sayuran busuk dan darah manusia? Dalam musim ketiga ini, kita diperlihatkan kalau para monster ternyata tidak membunuh manusia secara serampangan. Mereka membiarkan Boyd hidup untuk melihat Tianchen disiksa. Dan dalam episode sebelumnya, Randall dibiarkan hidup meski mereka memberinya luka menyeramkan di wajah Randall. Para hantu sepertinya ingin membuat para manusia bermusuhan dan tidak saling percaya, karena Boyd seharusnya menolong Randall setelah pria itu membantunya. Hal ini membuat Randall menaruh dendam padanya sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan dari para penduduk kota. Di klinik, ada ketegangan antara Randall dan Meryl. Randall mencoba mengingatkan Meryl bahwa mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami Julie. Mungkinkah ada hal yang belum mereka ceritakan saat ketiganya nyaris mati sebelum diselamatkan oleh Boyd? Menariknya, ketiga orang ini mungkin memiliki benang merah yang menghubungkan mereka. Ketiganya sama-sama pecandu. Meryl memiliki masalah dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan di episode ini setidaknya Julie menawarkan semacam tembakau atau ganja pada Randall. Dalam endingnya, Tabitha mengatakan pada Jet bahwa ia pernah melihat patung dan 3 batu merah yang mereka temukan di dekat pondok. Tabitha melihatnya dalam mimpi masa kecilnya. Tapi apa yang membuat Tabitha berteriak ketakutan di balik batu merah itu? Apakah ia melihat pria yang sama yang dilihat Jet ketika mereka di hutan? Dan sepertinya kota ini manifestasi dari mimpi buruk orang-orang yang ada di sana. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.